Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 ingin menyampaikan sekelumit biografi dari kisah A'immatul Huda, Sulaiman ibnu Ash'as, ibnu Ishaq, ibnu Shaddad, ibnu Amr, ibnu Imran Al-Azdi As-Sijistani, atau yang biasa dikenal yaitu Al-Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala. Sebagaimana kita ma'ruf di dalam pengetahuan para ulamatul hadis, bahwasannya ulama-ulama hadis itu 4 dari keturunan bangsa Arab dan 4 lagi keturunan dari non-Arab. Di antara ulama-ulama yang keturunan bangsa Arab adalah yang pertama Imam Ahmad, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Muslim, dan yang keempat yaitu Imam Abu Dawud. Adapun 4 imam yang lainnya berasal dari keturunan bangsa asing. Pertama yaitu Imam Bukhari, yang kedua Imam Tirmizi, yang ketiga Imam Nasa'i, dan yang keempat Imam Ibnu Hibban. Nah, keturunan atau silsilah Imam Abu Dawud adalah dari Al-Azdi. Al-Azdi itu suatu kabilah yang ada di Yaman. Artinya beliau masih keturunan bangsa Arab. Nah, Abu Dawud adalah nama kunyah. Banyak orang yang tidak kenal nama kan, tetapi dia kenal nama panggilannya saja. Seperti ulama-ulama yang biasa dikenal dengan nama kunyahnya, yaitu Imam Bukhari, Imam Abu Hurairah, Siti Aisyah pun ada nama kunyahnya. Itu semua nama kunyah. Nah, nama asli dari Imam Abu Dawud tadi kan sudah disebutkan, yaitu Sulaiman ibnu Ash'as. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Imam Abi Dawud dalam peringkat pencatatan hadis masuk pada peringkat ketiga. Yang pertama, Al-Jami' Sahih li Imam Al-Bukhari, atau yang biasa dikenal Sahih Bukhari. Yang kedua, Al-Jami' Sahih li Imam Al-Muslim, atau yang biasa dikenal Sahih Muslim. Kemudian yang ketiga baru Sunan Abi Dawud. Nah, di sini ada suatu kisah yang menarik teman-temanku sekalian. Jadi ketika beliau sedang melakukan rihlah, dalam rihlahnya ini ketika beliau ingin melewati sungai, beliau harus menaiki sampan terlebih dahulu. Maka beliau naikilah ojek sampan. Ya kalau sekarang ya ojek sampan mungkin ya. Ketika di tengah perjalanannya, beliau melihat dari kejauhan ada seorang pria yang sedang bersin. Hancih aja. Nah, beliau itu sudah mendengar pria tersebut juga menjawab ketika sedang bersin, dan beliau menjawab Alhamdulillah. Maka Imam Abu Dawud ini meminta tolong kepada sang pemilik kapal tersebut, ya pemilik kapal, tolong hantarkan aku ke tepian sana. Nah, jawab sang pemilik kapal pun, maaf Tuan, saya tidak bisa menghantarkan Anda ke sana. Jikalau Tuan ingin tetap ke sana, maka Tuan harus menambahkan ongkosnya menjadi 1 dirham lagi. Lalu Imam Abu Dawud pun menjawab, baiklah, akan saya bayar 1 dirham lagi. Terus sesampainya di pinggir sungai, beliau berkata kepada orang bersin tadi, Yarhamukallah. Cuman membaca Yarhamukallah, cuman mengatakan Yarhamukallah. Lalu, ya pemilik sampan, ayo kita lanjutkan lagi perjalanannya. Tetapi ketika beliau menjawab Yarhamukallah, lalu dijawab sama orang yang bersin tadi, Yahdikumullah wala yuslih balahu. Nah, ketika selesai percakapan tadi dengan sang pria yang bersin, lalu melanjutkanlah perjalanannya. Dan sang pemilik sampan pun menanyakan perihal kejadian tadi. Ya orang tua,
mengapa engkau rela mengeluarkan 1 dirhammu untuk menjawab bersin tadi saja? Lalu Imam Abu Dawud pun menjawab, ya pemilik sampan, mudah-mudahan biwasilati 1 dirham itu saya diridhokan oleh Allah dalam perjalanan saya ini. Nah, tentu saja selesai perjalanan ini beliau tertidur. Di dalam tidurnya beliau itu bermimpi ada suara dari langit. Jadi suara dari langit itu, ya Aba Dawud, innallaha qad baddalaka bil jannati. Jadi Allah itu sudah menggantikan 1 dirhamnya itu dengan jannah, dengan surga. Masya Allah. Nah, ini harus kisah ini harus patut kita contoh, kita teladani, bahwasannya amal sekecil apapun itu, jikalau kita ikhlas, kita akan mendapatkan ridhonya Allah. Nah, apalagi beliau yang sedang menuntut ilmu atau beliau sedang melakukan perjalanan rihlah, mudah-mudahan mendapatkan rahmat. Beliau itu meniatkan mudah-mudahan mendapat rahmat sesuai dengan hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah, itu barang siapa yang sedang menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, di dalam menuntut ilmunya itu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan menggampangkan jalannya menuju surga tadi. Nah, mungkin itu. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai struktur kitab Sunan Abu Dawud. Abu Dawud dalam menghimpun kitabnya, beliau mengumpulkan hadis-hadis yang memuat persoalan hukum dan menghimpunnya berdasarkan bab fikih. Oleh karenanya, kitab ini disebut dengan kitab Sunan. Dalam kitab ini, beliau membaginya menjadi beberapa bab, dan di dalam setiap bab terdapat subtema. Selain itu, dalam bab setiap babnya, beliau hanya memaparkan 1 hingga 2 hadis saja. Perinciannya adalah terdiri dari 34 bab, 1871 subbab, dan 4800 buah hadis. Dalam sistematika atau urutan penulisannya, beliau memulai dari bab Thaharah dan diakhiri dengan bab adab atau etika. Para ulama sangatlah mengapresiasi kitab ini, di antaranya Abu Sulaiman Al-Khattabi. Beliau mengatakan, ketahuilah, kitab Sunan ini sangatlah mulia dan berharga. Dalamnya terdapat hadis yang membahas persoalan hukum, yang belum pernah ada suatu kitab semisalnya. Para ulama menerima dengan baik kitab ini, karenanya ia menjadi kitab rujukan para ulama di berbagai penjuru negeri. Dalam keilmuan Islam, kitab ini sangatlah berpengaruh terlebih dalam bidang hadis. Banyak di antara para ulama yang membuat kitab syarahnya, seperti kitab Syarah Ma'alim Al-Sunan, karya Abu Sulaiman Ahmad bin Ibrahim, dan Aun Al-Ma'bud, Syarah Sunan Abu Dawud, karya Syafaratul Haq Muhammad Ashraf. Namun demikian, tidak semua hadis dalam kitab Sunan Abu Dawud ini berkualitas sahih. Ada yang hasan, bahkan dhaif. Sehingga salah seorang yang bernama Al-Albani memuat suatu kitab khusus yang memuat hadis-hadis dhaif Abu Dawud. Kitab ini berjudul Dhaif Sunan Abu Dawud. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, pembahasan selanjutnya adalah tentang guru-guru Imam Abu Dawud, murid Imam Abu Dawud serta karya-karyanya. Abu Dawud sejak kecil itu sudah berkecimpung di dalam bidang hadis. Hal ini diketahui dia pada tahun 221 Hijriah sudah berada di Baghdad, dan di sana ia menyaksikan kematian Imam Muslim. Dan
walaupun dia sebelumnya itu sudah pergi ke negeri-negeri tetangga seperti Khurasan, Bahlan, serta Naisabur. Setelah ia masuk kota Baghdad, ia oleh gubernur Baghdad itu diminta untuk menetap di Basrah. Dia menyanggupinya, tetapi hal itu tidak menyurutkan niatnya untuk tetap mencari dan mempelajari hadis. Kemudian ia mengunjungi berbagai negeri untuk memetik langsung ilmu dari sumbernya, dan dia berguru selama bertahun-tahun. Di antara gurunya yaitu Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali. Tetapi Imam Abu Dawud kepada Imam Ahmad bin Hambal itu tidak mengikuti pada mazhab fikih, tetapi cuma mempelajari hadis. Dan ada yang mengatakan bahwa Imam Abu Dawud itu tetap memilih mazhab Syafi'i. Kemudian yaitu Al-Qanabi, Sulaiman bin Bilhab, Abu Amr ad-Doriri, Abu Walid at-Tayalisi, Abu Zakaria Yahya bin Ma'in, dan lain-lain. Demikian pula murid-murid Imam Abu Dawud juga cukup banyak, yaitu Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Abu Ubaid al-Ajuri, Abu Thayyib Ahmad bin Ibrahim al-Baghdadi, Abu Amr Ahmad bin Ali al-Basri, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad al-Khalal al-Faqih, Ismail bin Muhammad as-Sofar, Abu Bakar bin Abi Dawud, Zakaria bin Yahya as-Saji, Abu Bakar ibni Abud Dunya, serta banyak para ulama-ulama lain yang belajar hadis dari Imam Abu Dawud. Abu Dawud juga banyak mewariskan karya di dalam bidang hadis dan sebagian ilmu syariah. Karyanya diantaranya yaitu Sunan Abu Dawud, Al-Marasi, Masail Al-Imam Ahmad, An-Nasih wal Mansuh, Risalah fi Wasfi Kitab As-Sunan, Az-Zuhud, Ijabat As-Sawalat Al-Ajuri, Asilah an Ahmad bin Hambal, Tasmiyat Al-Akhwan, Qaul Qadir Al-Baswa Al-Nusyur, Ilalati Halafa alaihi Al-Imam Ahmad, Dalail An-Nubuwah, dan Fadailul Ansar. Abu Dawud pernah memperlihatkan kitab Sunan Abi Dawud kepada Imam Ahmad dengan bangga. Dengan bangganya Imam Ahmad juga memujinya. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Dilanjut dengan pembahasan selanjutnya. Oke, yang selanjutnya membahas tentang kekurangan dari kitab Sunan Abu Dawud ini. Yang pertama, dalam kitab ini tidak hanya dicantumkan hadis yang sahih saja, namun juga ada hadis-hadis dhaif. Mengapa kau begitu? Alasannya, menurut Abu Dawud, hadis dhaif itu lebih unggul dari fatwa ulama pada zaman itu. Kemudian yang kedua, dalam kitab ini juga tidak diperinci mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Jadi dalam berhujah kitab ini, Sunan Abu Dawud ini, kita perlu adanya penelitian atau pembahasan yang lebih mendalam untuk mengetahui kualitas dari kitab, dari hadis-hadis yang dicantumkan ini. Yang ketiga, adanya kemiripan dengan Imam Hambal yang menoleransi hadis dhaif yang dinilai oleh para ulama itu sebagai hadis dhaif. Yang selanjutnya, dalam kitab ini juga hanya memaparkan tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan fikih. Jadi yang tema-tema yang lain itu tidak ada. Mungkin hanya itu kekurangan dari kitab ini. Mungkin
Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.